Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas struktur perulangan menggunakan Fornex. Pemrograman dengan struktur perulangan adalah cara untuk melakukan suatu proses secara berulang-ulang jika suatu kondisi terpenuhi atau sebaliknya. Jadi bisa diulang pada saat false atau pada saat true, tergantung pada situasi yang kita inginkan. Proses perulangan biasanya digunakan untuk beberapa hal, seperti mengulang proses input data, jadi inputnya yang sama tapi berulang. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, sampai bilangan ke N misalnya. Yang kedua adalah mengulang proses perhitungan dalam bentuk iterasi. Dan yang ketiga, mengulang proses menampilkan hasil pengolahan data. Hasil iterasi pertama dimunculkan, hasil iterasi kedua dimunculkan, sampai hasil iterasi ke N berapa dimunculkan. Nah, jadi bisa pengulangan dalam input data, dalam proses, ataupun dalam output hasilnya. Struktur Fornex digunakan untuk mengeksekusi suatu baris atau blok perintah secara berulang-ulang selama kondisinya terpenuhi. Nah, struktur perulangan Fornex ini digunakan apabila jumlah perulangannya yang akan dilakukan itu sudah diketahui secara pasti akan diulang berapa kali. Ini khusus untuk Fornex Jumlah pengulangannya harus kita ketahui akan diulang 5 kali, 10 kali, atau berapa kali. Ini bentuk umumnya for, kemudian variabel counternya mulai dari nilai berapa sampai nilai akhir berapa. Kemudian ada perintah-perintah atau blok perintah yang akan diulang kemudian diakhiri dengan next variabel counter kita. Jadi ini akan diulang mulai dari nilai awal sampai nilai akhir. Nah, kemudian ada step nilai tambah kurang. Nah, ini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau tidak ditulis, artinya secara otomatis dari nilai awal ke nilai akhir ini akan ditambah satu-satu Misalnya nilai awalnya 1 saat diulang jadi 2, jadi 3, jadi 4. Tambahannya itu selalu 1. Tapi kalau kita menambahkan step, tergantung pada nilai tambah kurang di sini. Apakah akan tambah 2, tambah 3 setiap kali pengulangannya, atau mungkin berkurang negatif. Untuk flowchartnya kira-kira seperti ini mulai kemudian for, nilai awal, nilai akhir. Ada step kalau dibutuhkan, kemudian ada perintah. Nah, perintah ini akan diulang dari nilai awal sampai nilai akhir. Begitu sudah mencapai nilai akhir, maka dia akan selesai atau keluar dari perulangannya. Sebuah contoh misalnya Sobat Sipil misalnya ini for i ini adalah variabelnya, variabel counternya. Nilai awalnya 1, nilai akhirnya 10. Kemudian kita akan menampilkan pada sel I,1 nilai I-nya berapa. Jadi pada saat pertama kali nilai awalnya kan I-nya sama dengan 1, berarti sel 1,1 baris 1 kolom 1 akan menampilkan angka 1. Kemudian next I. Nah, pada saat next I, karena di sini tidak ada step berarti next I berikutnya adalah 2 tambah 1 Sel 2,1 cetak 2. Next I, I-nya jadi 3 Sel 3,1 cetak 3 Baris ketiga kolom ke-1 cetak 3. Next I, I-nya jadi 4 4,1 cetak 4. Demikian seterusnya sampai I sama dengan 10 Sel 10,1 cetak 10. Begitu sudah selesai sampai nilai akhir, program kita keluar dari struktur perulangan melanjutkan ke baris berikutnya atau selesai. Nah, kalau di sini ada step, misalnya step 2, berarti pertama kan 1.
ya 1,1 cetak 1 ya. Kemudian next I. Nah, karena kalau di sini ada stepnya 2, berarti I berikutnya bukan 2 tapi 3 ya. 1 ditambah 2. Nanti langsung 3,1 cetak 3. Next I lagi jadi 5 ya. 5,1 cetak 5 karena ada step 2 di sini. Atau negatif juga boleh. Step min 1 berarti nilai awalnya adalah 10 misalnya ya, nilai akhirnya 1. Dari 10 kurang 1 jadi 9, kurang 1 jadi 8 dan seterusnya. Nah, silakan sobat sipil bisa mencoba ya, mengubah-ubah ya atau memodifikasi 3 baris program ini, mencoba dengan step positif dan step negatif. Nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.